Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Online, bersama saya Sulis. Hari ini saya akan menemani kalian semua buat ngobrol santai dan berbagi ilmu pengetahuan kepada para pendengar semua. Semoga para pendengar yang di rumah sehat selalu ya. Jaga kesehatan, apalagi COVID-19 masih meningkat nih. Nah, untuk topik kali ini sangat menarik loh, terutama untuk generasi milenial yang minim pengetahuan tentang sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Oke, kita lanjut aja ke topiknya ya. Jadi, Sunan Giri merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq. Ibunya bernama Dewi Skardado, putri Prabu Menak Sembuyu, yang tak lain yaitu Raja Blambangan. Sunan Giri mempunyai nama asli yaitu Raden Paku. Selain itu, beliau mempunyai sebutan Joko Samudra. Kenapa bisa disebut Joko Samudra? Karena kakeknya dulu pernah membawanya ke laut, kemudian ditemukan oleh seorang awak kapal yang bernama Nyai Ageng Pinatih. Kemudian beliau dijadikan anak angkat. Raden Paku juga diberi nama Maulana Ainul Yakin karena kecerdasannya. Pada usia 7 tahun, Sunan Giri diantar oleh ibu angkatnya ke sebuah pesantren untuk berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Namun, Sunan Giri sempat diminta meneruskan usaha ibu angkatnya untuk berdagang. Beliau lebih memilih untuk menyebarkan agama Islam dan mendirikan pondok pesantren. Setelah itu, selama 7 tahun belajar agama Islam di Pasai dengan ayahnya, mereka pun kembali ke Pulau Jawa. Saat itulah Maulana Ishaq memberi Sunan Giri segenggam tanah dan beliau diminta untuk membangun pesantren di tanah yang jenis dan baunya sama dengan tanah yang beliau beri. Setelah kembali ke Pulau Jawa, Sunan Giri pulang ke kota Gresik dan di sanalah beliau membangun sebuah pesantren sesuai yang diamanahkan oleh ayahnya. Beliau pun berjalan cukup jauh untuk menemukan tanah yang dimaksud oleh ayahnya. Setelah menemukan tanah yang serupa dengan segenggam tanah yang diberikan oleh ayahnya, beliau pun mendirikan sebuah pesantren di sana. Nama daerah beliau membangun pesantren itu di Desa Sidomukti, yang terletak di daerah dataran tinggi. Nah, tahu nggak mengapa beliau diberi nama Sunan Giri? Nih aku kasih tahu, Giri mempunyai arti yaitu gunung atau dataran tinggi. Dengan berjalannya waktu, pesantren yang beliau bangun pun dikenal oleh seluruh Nusantara dalam waktu 3 bulan. Sunan Giri dikenal dengan gaya dakwah. Beliau mengajari santri-santrinya lewat permainan anak-anak. Di sini ada yang tahu nggak apa itu permainannya? Nah, permainannya yang beliau buat masih terkenal loh sampai sekarang. Ayo tebak. Pasti udah ada yang tahu nih. Aku sebutin aja ya. Permainannya yaitu jelungan dan citungan. Lewat 2 permainan ini, Sunan Giri memberikan pemahaman tentang agama Islam sebagai pedoman dalam menjalani hidup. Dari permainan itu juga memiliki simbol, yaitu 1 tongkat kayu dan pohon yang kuat. Filosofi yang terdapat di dalamnya yaitu mengajarkan setiap manusia tentang keselamatan hidup. Caranya dengan selalu berpegang teguh pada agama Islam. Nah, permainan ini juga diiringi dengan bernyanyi loh. Jadi banyak anak-anak yang suka dengan metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri. Sunan Giri juga menciptakan lagu anak-anak loh yang bermakna agamis. Salah satunya yang berjudul Dolanan Bocah, Lir Ilir, dan Jublak-Jublak Suwong, yang saat ini masih terkenal sangat luas. Gimana kalau kita nyanyi bareng? Pasti seru nih. Enaknya lagu yang mana ya? Gimana kalau kita nyanyi lagu Lir Ilir? Nah, sahabat online, gimana kalau kita nyanyi bareng yuk? 1, 2, 3. Lir ilir, tandure wong sumilir, ta ijo royo royo, ta sengguh
pemanten anyar, tak sengguh pemanten anyar. Cah angon penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo mbaso dodo tiro, kanggo mbaso dodo tiro. Dodo tiro kumintir bena ing pinggir, dondo mono jumateni kanggo sepo mengko sore, kanggo sepo mengko sore. Nah, gimana nih? Jadi tahu dan hafal dong lagunya. Terus selain itu, Sunan Giri juga menciptakan tembang loh, sebagai media penyampaian ajaran Islam. Salah satunya tembang Asmoro Dono dan tembang Pucung. Sunan Giri sempat ditugaskan untuk kembali ke kota Gresik oleh Sunan Ampel untuk mendatangi ibu angkatnya, yaitu Nyai Ageng Pinantih. Pada saat itu, karung yang berisi batu dan pasir diubah oleh Sunan Giri menjadi damar, rotan, emas, dan banyak lagi. Tapi pada awalnya Nyai Ageng Pinantih tidak pernah bersedekah dan berubah menjadi orang yang senang berzakat, khususnya pada fakir miskin yang ada di sekitar wilayah kota Gresik. Setelah Sunan Giri menikah, beliau tetap membantu ibu angkatnya berdagang sambil menyebarkan agama Islam, sehingga semakin bertambah orang yang ingin belajar agama kepadanya. Akhirnya beliau pun meminta izin pada ibunya untuk meninggalkan dunia perdagangan. Beliau ingin fokus dalam membangun sebuah pesantren yang pernah diamanahkan oleh ayahnya. Setelah ada persetujuan, Sunan Giri pun mengasingkan diri untuk bertafakur selama 40 hari 40 malam di sebuah gua di desa Kembangan di wilayah kota Gresik. Setelah bertafakur, beliau pun ingat tanah yang diberikan oleh ayahnya sebagai syarat untuk membangun pesantren. Tiba beliau di daerah yang dimaksud sesuai dengan pesan ayahnya, yaitu harus sesuai dengan tanah yang diberi. Sunan Giri pun membangun pesantren dengan bantuan masyarakat Gresik dan Nyai Ageng Pinantih. Pesantren tersebut terletak di gunung atau dataran tinggi di desa Sidomukti. Dan pada akhirnya Sunan Giri pun wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di atas bukit dalam cungkup berarsitektur khas Jawa yang sangat unik. Makam Sunan Giri terletak di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, jaraknya sekitar 4 km dari pusat kota Gresik. Lingkungan makam beliau nampak sakral dan berwibawa. Secara tata krama, kelola keuangan, arkeologis, area komplek makam Sunan Giri ini terbagi menjadi 3 langkan atau bangunan utama dalam budaya Jawa, dengan gapura sebagai penandanya. Untuk area yang pertama berupa gapura bentar dengan kalah makara terbentuk sepasang naga. Untuk yang area kedua berupa gapura bentar yang sudah tidak berbentuk. Dan area yang ketiga berupa gapura paduraksa. Kemudian area intinya yaitu cungkup kuburan Sunan Giri. Nah, itu cerita singkat dari Sunan Giri. Gimana nih? Menarik gak ceritanya sahabat online? Tentu dong, kita juga mendapat pengetahuan baru loh yang belum kita tahu. Yuk, kita tingkatkan belajar untuk sukses ke depan seperti yang dilakukan oleh Sunan Giri dalam mencapai kesuksesannya. Wah, gak kerasa ya, udah mau habis nih waktunya Sulis nemenin ngobrol santai hari ini. Sampai jumpa lagi sahabat online. Baiklah para pendengar semua, gak kerasa ya, udah waktunya saya pamit undur diri nih. Saya pribadi ingin meminta maaf apabila ada
kata dari saya yang kurang pantas atau menyinggung hati para pendengar semua. Semoga kalian pintar mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan dan hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, para pendengar semua, saya akhiri obrolan santai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.